Siapa di sini yang percaya kalau keong emas spesies eksotis asli Indonesia? Ternyata bukan. Data ilmiah menunjukkan bahwa 2 spesies keong emas di Indonesia, yaitu Pomacea canaliculata dan Pomacea insularum yang berasal dari Amerika Selatan. Spesies ini berkembang biak dengan cepat dan menjadi hama bagi tanaman padi yang dapat mengurangi hasil panen hingga separuh dari produksi. Selain itu, peningkatan suhu global juga diperkirakan akan memperluas wilayah habitat keong emas. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian populasi spesies ini untuk melindungi sumber pangan dan kehidupan manusia. Dalam cerita rakyat Indonesia, keong emas sering digambarkan sebagai simbol yang iri dengki. Kisahnya melibatkan seorang perempuan bernama Chandra Kirana yang disihir menjadi keong emas akibat sifat iri dengkinya. Namun, akhirnya kembali menjadi manusia setelah bertemu dengan Raden Inu. Namun sampai saat ini, asal-usul cerita dan pengarangnya ini sudah dilacak. Dalam dunia sains, keong emas diperkenalkan di Indonesia melalui bisnis hewan hiasan di rumah. Spesies seperti Pomacea canaliculata diimpor sebagai hewan peliharaan di akuarium. Tetapi ketika bisnis ini tidak berhasil, keong emas dibuang di perairan, seperti danau, sungai, dan kanal irigasi. Keong emas di Indonesia telah tersebar melalui berbagai cara, termasuk distribusi yang tak sengaja, seperti terbawa muatan di kapal. Keberadaan mereka di lahan persawahan dapat dikenali melalui telur berwarna merah jambu yang menempel pada berbagai permukaan seperti batang padi dan tembok saluran irigasi. Mereka menjadi hama utama bagi tanaman padi dan jika tidak dikendalikan, maka dapat merusak area sawah besar dalam semalam dan mengurangi hasil panen hingga lebih dari 50%. Terdapat berbagai metode yang telah dicoba untuk memberantas hama keong emas di sawah. Salah satunya adalah kerjasama petani dalam mengumpulkan dan menghancurkan telur keong emas yang dapat menjadi langkah efektif. Manajemen tinggi air dengan batas maksimum 2 cm di persawahan juga dapat menghambat penyebaran keong emas karena mereka kesulitan bergerak pada tingkat air yang rendah. Ada beberapa cara lain yang dapat digunakan untuk mengontrol populasi keong emas di sawah. Salah satunya adalah penggunaan pestisida. Tetapi ini bisa berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan manusia. Alternatifnya, pestisida nabati dan kontrol biologi seperti menggunakan bebek atau ikan mulai menjadi fokus penelitian. Namun, belum ada yang membuktikan kalau sepenuhnya efektif, aman, atau ekonomis. Pemahaman terbaik dalam pengendalian keong emas adalah mencegahnya masuk ke lingkungan budidaya tanaman dan melakukan karantina serta pemusnahan saat populasi masih terbatas. Hama keong emas memiliki dampak signifikan terutama pada petani. Namun, jika produksi beras nasional terganggu, dampaknya pasti terasa sampai masyarakat. Menjadi sangatlah penting untuk mengenal hama ini. Dengan suhu global yang meningkat, wilayah yang cocok sebagai habitat keong emas menjadi semakin luas. Pengendalian hewan ini di masa depan menjadi tantangan yang lebih besar, karena spesies ini berpotensi merusak lingkungan yang baru.